Selamat siang Mami Papi. Sebelumnya terima kasih telah berkunjung ke Global Art Metro Broadway. Boleh saya tahu tujuan Mami Papi datang ke Global Art Metro Broadway ini untuk apa? Baik, terima kasih. Sebelum menjelaskan mengenai Global Art, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miss Amel. Kami di sini semuanya dipanggil Miss ataupun Mister. Nah, lalu selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai terlebih dahulu historinya. Jadi Global Art ini merupakan perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki perusahaan tersebut jika membeli franchise-nya. Lalu Global Art itu pertama kali didirikan oleh founder kita, yaitu ada Mr. Mahirgo pada tahun 1999 di Malaysia. Dan untuk saat ini kita sudah tersebar luas di 23 negara dengan lebih dari 600 cabang. Dan untuk di Indonesia, Global Art itu sudah ada sejak 21 tahun ya Papi, yaitu pada tahun 2004 kita sudah ada di Indonesia. Dan untuk saat ini kita sudah memiliki lebih dari 100 cabang yang ada di Indonesia. Nah, lalu selanjutnya itu Global Art itu apa sih? Jadi Global itu merupakan pendidikan non formal yang dimana kita itu menggunakan pendidikan otak kanan. Nah, di Global Art ini kita itu menggunakan media art 2 dimensi dan 3 dimensi, yang dimana pendidikan otak kanan ini tujuannya itu untuk meningkatkan fokus pada anak, meningkatkan kepercayaan diri pada anak, meningkatkan kreativitas dan imajinasi pada anak, lalu kita juga memberikan stress release pada anak. Untuk mengurangi stress release pada anak. Nah, di Global Art itu kita ada dua program utama, yaitu core program dan assessment program. Untuk core program itu kita ada visual art. Nah, visual art ini merupakan proses teknik menggambar dan mewarnai, yang dimana di dalamnya terdapat konsep ide cerita anak yang nantinya sesuai dengan level-level pada usianya. Lalu selanjutnya itu ada assessment program. Untuk assessment program itu kita ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk di 3 dimensi kita itu ada G-Clay dan Craft, Cultural Art dan Deco Art. Sedangkan di 2 dimensi kita ada kartun, comics dan acrylic painting. Nah, tujuan dari 2 dimensi dan 3 dimensi tadi yaitu tujuannya untuk menuangkan kreativitas anak melalui teknik menggambar dan mewarnai. Salah satunya itu ada di core program, yaitu visual art, yang tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan diri anak, meningkatkan kreativitas anak, meningkatkan imajinasi serta mengurangi stress release pada anak. Nah, kita itu di Global Art itu bukan hanya les menggambar saja, tapi kita itu dengan slogan kita yaitu think kreatif atau berpikir kreatif. Jadi seperti itu Papi. Lalu ada perbedaan les menggambar di luar dengan les menggambar di Global Art. Untuk les menggambar di luar biasanya itu dari tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan dalam teknik menggambar dan mewarnai saja. Sedangkan di Global Art kita itu tujuannya untuk mengarahkan agar nantinya anak itu siap memasuki dunia industri kreativitas. Lalu yang kedua itu ada perbedaan dari aliran seninya. Untuk aliran seni itu jika les menggambar di luar menggunakan 2 aliran seni, yaitu aliran seni fan art dan aliran seni realis. Nah, untuk fan art itu penjelasannya, jadi fan art itu tujuannya hanya untuk membuat kesenangan pada pelukisnya saja. Jadi misal kita tidak paham apa makna dari lukisannya, terus dia itu menggambar apa sih, melukis apa, kita tidak paham, itu tidak apa-apa, karena tujuannya hanya untuk membuat kesenangan pada pelukisnya saja. Lalu selanjutnya itu ada realis. Nah, untuk realis ini tujuannya yaitu menyerupai bentuk aslinya, menggambar sesuai dengan bentuk aslinya. Contohnya itu ada di misalnya jadi contohnya itu ada pada buah apel. Nah, di buah apel itu kan yang kita tahu kan warnanya merah, bentuknya bulat, jadi kita buat semirip mungkin seperti itu. Nah, lalu selanjutnya itu kalau di Global Art kita itu menggunakan aliran seni komersial art. Yang kita tahu yaitu bahwa di Global Art itu kita
kita tuh memiliki nilai ide jual, mengedepankan nilai ide konsep cerita. Jadi di global art itu kita buat sekreatif mungkin, kita buat seinovatif mungkin, kita buat seatribut mungkin, maka semakin bagus dan semakin tinggi juga nilai value-nya. Nah, untuk komersial art ini contohnya itu ada pada di logo iPhone. Nah, di logo iPhone itu kan bentuknya juga apel ya, tetapi tidak terlihat 3 dimensi dan tidak terlihat memiliki warna. Justru yang terlihat mahal pada logo iPhone ini yaitu ada pada konsep ceritanya yang ada pada logo tersebut. Nah, jadi kita tahu itu bahwa di global itu kita itu mengedepankan nilai ide jual dan mengedepankan konsep ide cerita, yaitu tadi yang kita bilang komersial art. Nah, lalu selanjutnya itu ada perbedaan dari tekniknya. Untuk tekniknya itu jika les menggambar di luar hanya menggunakan 2 teknik saja, yaitu ada teknik menggambar dengan benar dan teknik mewarnai dengan benar. Lalu selanjutnya jika les menggambar di global art kita itu menggunakan 4 teknik, yaitu ada teknik penarikan konsep, teknik layering, teknik mewarnai dengan benar, dan teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Nah, untuk teknik penarikan konsep kita tuh dibagi menjadi 2 di global art, yaitu yang pertama tokoh utamanya tuh mau dijadikan apa sih sebenarnya. Jadi di global art itu yang tidak ada di dunia bisa kita gambarkan di global art asalkan memiliki alasan yang jelas dan bernilai positif. Nah, di global art itu kita buat sekreatif mungkin, kita buat seatribut mungkin, kita buat seinovatif mungkin. Lalu setelahnya itu kita masukkan ke ide cerita atau yang biasa kita bilang my story. Lalu setelah itu kita memasukkan ke teknik layering, teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Jadi seperti itu beberapa perbedaan les menggambar di luar dengan les menggambar di global art. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai pendidikan otak kanan. Nah, jika di global art ini kita masuknya ke pendidikan otak kanan karena kita itu les kreativitas. Sedangkan untuk pendidikan otak kiri kita itu biasanya ada pada kalau kita sekolah deh. Jadi kita tuh dari kelas TK hingga kuliah kita itu selalu diajarkan yang namanya membaca, menghitung, menulis, bahasa. Itu semua masuknya ke pendidikan otak kiri, yaitu akademik. Sedangkan di luar negeri yang Mami Papi tahu, khususnya di negara maju, mereka lebih mengedepankan pendidikan otak kanan terlebih dahulu karena menurut mereka pendidikan otak kanan itu merupakan fondasi awal bagi anak-anak mereka sebelum memasuki pendidikan otak kiri atau yang bisa kita bilang akademik. Nah, contohnya itu ada pada di negara Jerman. Di negara Jerman itu untuk kelas 3 SD baru diajarkan yang namanya membaca, menghitung, menghafal bahasa. Karena sebelumnya mereka diajarkan pendidikan otak kanan terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Jadi menurut mereka sebelum memasuki ke pendidikan otak kiri, biasanya itu kan pendidikan otak kiri itu membutuhkan fokus yang bagus, kepercayaan diri yang bagus, penyaluran emosional yang bagus, serta yang bisa kita bilang stress release. Jadi sebelum memasuki itu kita lebih mengedepankan yang pendidikan otak kanan terlebih dahulu jika itu di luar negeri. Sedangkan untuk di Indonesia yang kita tahu kita itu tidak ada yang namanya pendidikan otak kanan. Oleh karena itu kita di Indonesia dari TK hingga kelas 1 SD itu sudah dipas harus sudah bisa menghitung, menghafal bahasa, minimal sudah bisa membaca deh. Kalau di Indonesia itu seperti itu untuk kelas TK. Oleh karena itu les yang ada di Indonesia itu tampak ramai, tampak subur karena alasannya anak-anak mereka tuh tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik selama di sekolahan. Jadi jika Mami Papi ingin melihat beberapa preview di Google mengenai pentingnya global art bagi anak-anak mereka yang telah bergabung. Jadi anak-anak mereka itu tidak hanya jago dalam menggambar dan mewarnai saja, tetapi jago juga dalam kepercayaan dirinya yang bagus, fokusnya juga sudah bagus, serta memiliki kreativitas dan memiliki stress release. Jadi penjelasan mengenai global art itu saja yang saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kedepannya saya akan lebih belajar lebih baik lagi mengenai global art. Terima kasih, selamat siang.